Tidak lama lagi kamu akan dapat mengecas ponsel di saku saat berjalan di sekitar rumah. Sementara itu, mobil listrik akan mengisi bahan bakar saat parkir di jalan masuk rumah. Daya akan mengalir ke semua gadget kamu melalui udara tanpa kabel sama sekali. Aku tahu kedengarannya agak fiksi ilmiah, tapi para ilmuwan telah menemukan cara untuk melakukannya. Jangan khawatir, listrik tak akan dialirkan melalui udara seperti kilat. Mereka akan menggunakan medium yang jauh lebih aman, yaitu medan magnet. Misalnya kamu punya kumparan kawat khusus yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri listrik. Jika kamu mendekatkan kumparan lain ke kumparan tersebut, kumparan kedua akan menyerap energi dan mengubahnya menjadi listrik. Artinya, kamu dapat mengecas tanpa mencolokkannya, seperti bola lampu yang menyala dengan sendirinya. Dan menurut para ilmuwan di Organisasi Kesehatan Dunia, medan magnet ini sepenuhnya aman. Rasanya sih kamu sudah menggunakan versi awal listrik nirkabel. Ketika kamu meletakkan sikat gigi elektrik pada casannya atau ponsel di atas casan nirkabel, energi listrik akan melompat di antara keduanya. Ada kumparan khusus di dalam casan yang menciptakan medan energi yang tak terlihat ketika mendapat aliran listrik dari dinding. Sikat gigi atau ponsel memiliki kumparan lain di dalamnya yang menangkap energi ini dan mengubahnya kembali menjadi listrik untuk mengisi daya baterai. Ini disebut induksi elektromagnetik. Namun metode ini hanya berfungsi untuk jarak pendek dan tidak akan berguna untuk mengalirkan listrik ke seluruh rumah kamu. Beberapa perusahaan sudah berupaya membuat teknologi ini menjadi sempurna dan mudah diakses. Satu perusahaan telah menemukan metode untuk mengirimkan daya melalui udara yang disebut air cord. Mereka menggunakannya dalam produk nyata. Salah satu contoh kerennya adalah layar video kecil yang diletakkan di samping produk di supermarket dengan tampilan layar yang berubah-ubah. Layar ini tidak membutuhkan baterai atau kabel listrik. Gadget lain yang menggunakan teknologi ini adalah kunci pintar yang dirancang oleh perusahaan yang sama. Biasanya kunci elektronik pintar membutuhkan baterai yang kuat, tapi yang satu ini tetap memiliki daya tanpa baterai dan mendapatkan energi dari pemancar Wi-Fi di langit-langit. Pemancar itu seperti stop kontak yang tidak terlihat. Cara kerjanya mirip dengan remote TV yang menggunakan sinar inframerah untuk mengontrol gadget dari kejauhan. Dalam hal ini, pemancar mengambil listrik dan mengirimkannya ke semua gadget yang membutuhkan daya sebagai sinar inframerah. Pemancar menganalisis setiap perangkat untuk melihat berapa banyak daya yang dibutuhkannya, seperti router Wi-Fi mengelola internet untuk berbagai perangkat. Jika tak ada perangkat yang membutuhkan daya, pemancar akan tertidur, tapi sesekali akan terbangun untuk memeriksa apakah ada yang perlu diisi dayanya. Nikola Tesla, seorang penemu dan insinyur listrik brilian yang kontribusinya besar terhadap perkembangan listrik, akan sangat senang melihat semua ini menjadi kenyataan. Dia percaya bahwa dia dapat membangun sistem yang dapat mentransmisikan sinyal listrik dan komunikasi melalui ionosfer bumi ke seluruh dunia. Untuk membuktikan idenya, dia membangun menara Wardenclyffe khusus di New York. Rencananya adalah untuk menggunakan bumi itu sendiri seperti sirkuit listrik raksasa. Pada tahun 1899, Tesla melakukan perjalanan ke Colorado Springs yang terkenal dengan badai petirnya yang besar. Di sana, dia membangun laboratorium untuk menguji ide listrik nirkabelnya. Altitudo yang tinggi dan sering terjadinya badai petir membuat tempat ini cocok untuk eksperimennya. Lalu, dia kembali ke New York, membawa uang dari investor kaya, dan mulai membangun menara Wardenclyffe. Tesla menempatkan batang besi dan pelat tembaga di bawah menara untuk membantu mengirimkan daya ke seluruh bumi. Akan ada kubah logam besar di atas menara. Pada tahun 1902, sebagian besar menara dan laboratorium telah selesai dibangun, namun Tesla mengalami masalah pendanaan. Menara Wardenclyffe tidak pernah berfungsi seperti yang diharapkan Tesla, dan pada tahun 1917, menara ini dirobohkan dan dijual sebagai barang rongsokan. Bagaimanapun, ide Tesla hanya berhasil untuk jarak pendek. Semakin jauh listrik harus bergerak, semakin lemah dayanya. Para ilmuwan membutuhkan cara untuk mengirim energi jarak jauh, dan mereka menemukan dua solusi yang layak di pertengahan abad ke-20, gelombang mikro dan laser. Pada tahun 1964, William C. Brown
menerbangkan sebuah helikopter kecil selama 10 jam dengan menggunakan tenaga gelombang mikro. Kemudian, pada tahun 1975, Brown dan seorang ilmuwan NASA, Richard Dickinson, mengirimkan 30.000 watt daya sejauh 1 mil dengan menggunakan stasiun penelitian yang disebut Venus. Tapi masih ada kendala, setengah dari daya hilang sebelum mencapai tujuannya. Selama bertahun-tahun, teknologi terus berkembang. Komputer, laser, panel surya, dan transistor menjadi lebih canggih dan membuat cakrawala baru untuk listrik nirkabel. Nantinya, teknologi ini dapat membantu kita beralih ke energi yang lebih bersih dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. Perusahaan yang berbasis di Selandia Baru, Emrod, menggunakan teknologi pemancar listrik yang dimulai dengan listrik dari jaringan listrik dan mengubahnya menjadi gelombang mikro. Gelombang mikro ini bergerak melalui udara dari antena pengirim ke antena penerima yang mengubahnya kembali menjadi listrik yang dapat kita gunakan. Tapi ada masalah, berbagai jenis gelombang bekerja dengan cara yang berbeda. Gelombang mikro bisa menempuh jarak jauh tanpa kehilangan banyak energi, sehingga cocok untuk mengirim daya ke pulau terpencil atau pabrik. Namun, jika kamu mencoba mengirim gelombang mikro dari luar angkasa, kamu akan membutuhkan penerima sebesar kota. Sementara itu, laser bisa membuat pancaran energi lebih kecil dan terfokus, sehingga penerimanya pun bisa jauh lebih kecil. Tapi laser bisa terhalang oleh awan, kabut, atau debu. Saat ini power beaming tidak akan menggantikan kabel listrik dalam jarak yang sangat jauh, tapi dapat digunakan untuk proyek yang lebih kecil seperti mengisi daya taksi terbang dan drone pengiriman di angkasa, memberi daya pada robot di kota dan pabrik, dan mengganti generator cadangan selama keadaan darurat. Negara-negara di seluruh dunia berinvestasi di pemancar listrik. Eropa berfokus pada energi bersih. Badan Antariksa Jepang berharap bisa memiliki pembangkit listrik tenaga surya raksasa yang mengorbit di bumi, mengumpulkan sinar matahari, dan memancarkan listrik ke bumi pada tahun 2030-an. Stasiun antariksa ini dapat mengirim 1 gigawatt energi, setara yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga nuklir besar dalam setahun. Stasiun tenaga antariksa ini masih dalam tahap pengembangan, namun teknologinya semakin baik dan murah. Jadi, di masa depan, kita mungkin akan hidup di dunia tanpa kabel kusut, tanpa kabel listrik yang jelek, dan bahkan listrik gratis untuk semua orang. Ilmuwan Jepang kini sedang mengembangkan teknologi terobosan lainnya, sebuah mesin khusus yang mampu mengubah sinar matahari dan air menjadi bahan bakar hidrogen. Sumber energi bersih ini suatu hari nanti dapat menggerakkan mobil, rumah, dan bahkan seluruh kota. Reaktor yang ada saat ini berukuran sebesar rumah kecil. Cara kerjanya dengan menggunakan lembaran fotokatalitik yang berfungsi seperti panel surya kecil untuk menyerap sinar matahari dan memicu reaksi kimia. Proses ini memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen, memungkinkan hidrogen dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Saat ini, prosesnya belum cukup efisien untuk memproduksi hidrogen dalam skala besar. Sebagian besar metode pembuatan hidrogen yang ada masih mengandalkan bahan bakar fosil. Namun, para ilmuwan di balik reaktor baru ini menemukan cara yang lebih baik. Alih-alih memecah air sekaligus yang boros energi, mesin mereka melakukannya dalam 2 langkah. Pertama, mesin ini memisahkan oksigen, lalu mengumpulkan hidrogen agar prosesnya lebih lancar dan efektif. Tim ini menggunakan fotokatalis khusus yang merespons sinar UV dan mereka menemukan bahwa di bawah sinar matahari alami, efisiensi konversi energi surya 1,5 kali lebih tinggi daripada di laboratorium. Di beberapa tempat dengan sinar matahari yang lebih kuat, efisiensinya bisa lebih besar lagi. Namun pada tahap saat ini, reaktor hanya mencapai efisiensi sekitar 1%, yang masih terlalu rendah untuk penggunaan komersial. Para ilmuwan percaya bahwa agar teknologi ini praktis, efisiensi perlu ditingkatkan setidaknya hingga 5%. Untuk mewujudkannya, para ilmuwan membutuhkan fotokatalis yang lebih baik dan reaktor yang lebih besar, serta cara aman untuk menangani produk sampingan yang rumit, yaitu gas yang sangat mudah terbakar yang dihasilkan selama proses. Namun, jika efisiensi bisa ditingkatkan, banyak ilmuwan dan perusahaan akan mulai memproduksi teknologi ini secara massal, yang membawa energi hidrogen bersih dan terbarukan dalam skala besar.
Para saintis asal Tiongkok baru aja nemu objek menarik di bulan, berupa kristal unik. Kristal ini mengandung unsur yang bisa menggantikan bahan bakar nuklir. Emangnya unsur apa sih? Kita cari tahu yuk. Komposisi bulan kita masih jadi misteri. Misi Apollo sudah diluncurkan setengah abad yang lalu, dan sejak saat itu belum ada lagi yang mendarat di bulan. Jadi kita kesulitan untuk menelitinya. Tapi belakangan ini ada gebrakan baru. Jadi pada Desember 2020 lalu, saintis Tiongkok ngirimin probe Chang'e 5 menuju bulan. Nama misi itu diambil dari dewa bulan Tiongkok, Chang'e. Puitis banget ya. Probe ini terbang ke sisi terdekat bulan selama berhari-hari untuk menggali permukaan dan batuan di sana, lalu kembali lagi ke bumi. Probe Chang'e mengambil sekitar 1,8 kg batuan bulan, seperti basal dan lava padat. Meski kedengarannya biasa aja, misi ini telah jadi terobosan loh. Kita belum pernah mendapat sampel bulan sejak tahun 1976. Fungsi sampel ini sangat penting untuk menyingkap sejarah dunia kita. Para saintis telah lama mikirin proses terbentuknya bulan. Meski ada banyak teori, mereka masih belum bisa nemu bukti kuatnya. Tapi berkat misi ini dan sejumlah simulasi komputer, mereka bisa nemu kebenarannya. Bulan terbentuk jutaan tahun yang lalu, saat ada planet Katai menabrak bumi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Mars. Pecahan bumi melayang di luar angkasa, tapi sebagiannya menetap di orbit kita. Lalu, pecahan ini saling menyatu dan membentuk bulan. Peristiwa ini pasti nyeremin banget kan? Tapi ternyata proses terbentuknya bulan merupakan fase terbaik untuk planet kita. Tanpa satelit cantik ini, lautan kita cuma akan jadi genangan kecil dan kehidupan di bumi gak akan muncul. Temuan ini dianggap penting tapi masih perlu digali. Dengan meneliti sampel batuan tadi, para saintis di lembaga riset Beijing nemu kristal langka. Kedengarannya biasa aja kan ya? Apalagi monokristal transparan kecil setebal rambut ini juga pernah ditemukan di bulan. Kristal ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi mirip batu delima di bumi. Di lokasi kristal ini ditemukan, pernah terjadi letusan gunung berapi sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berarti kristal cantik ini sudah berumur 1 miliar tahun. Fokusnya bukan ke situ sih, tapi kandungan bahannya. Kita belum pernah melihatnya. Peneliti dari Asosiasi Mineralogi Internasional telah mengonfirmasi komposisi ini nggak ada di bumi. Kristal ini disebut Changside, yang juga diambil dari nama dewa bulan. Keren ya? Komposisi ini termasuk mineral asing ke-6 yang ditemukan di bulan dan mineral pertama yang ditemukan oleh peneliti Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang membuat penemuan di bulan. Tapi kristal kecil ini bukan satu-satunya objek menarik yang mereka temukan. Setelah meneliti permata ini dan 140 ribuan partikel bulan, para saintis juga nemu helium-3. Helium-3 dianggap penting karena termasuk salah satu unsur yang menjadi bahan bakar matahari dan bintang lain di alam semesta. Kamu pasti pernah bilang, mataharinya terik banget, kayaknya neraka lagi bocor deh. Makanya banyak orang mengira matahari kita berupa bola api besar. Padahal bukan. Pembakarannya adalah proses lain yang juga disebut dengan fusi nuklir. Tahapannya cukup simpel kok. Selama reaksi ini, hidrogen pada bintang berubah jadi helium. Tapi sebetulnya, proses simpel ini menjadi salah satu reaksi paling brutal di alam semesta. Ada partikel yang benar-benar bergolak di dalam matahari. Inti hidrogen yang keluar masuk saling tolak-menolak karena semuanya bermuatan positif. Jadi, hidrogen ini terus bergolak dan menetap di dalam kalau nggak dipicu oleh bintangnya sendiri. Ternyata, bintang punya gravitasi kuat yang mencengkeram miliaran atom dan menyatukannya. Atom yang menyatu kemudian menghasilkan unsur berat baru seperti helium. Selama reaksi, atom ini memancarkan banyak energi keluar angkasa. Makanya, matahari kita jadi membara.
Di waktu yang sama, sang bintang juga menyebarkan banyak energi. Lalu apa sih helium-3 itu? Kalau aja matahari kita bisa ngomong, mungkin unsur ini bakal bikin matahari berkomentar begini. Santai aja dong. Fungsi atom helium-3 melepaskan lebih banyak energi daripada fusi nuklir biasa. Tapi helium-3 nggak mencemari atmosfer dengan unsur berbahaya seperti radiasi. Di bumi, cuma ada sekelumit helium-3. Keberadaannya di atmosfer cuma sekitar 1:1 juta. Helium-3 ini juga terus-terusan berusaha melepaskan diri keluar angkasa. Mungkin karena udah nggak betah tinggal di bumi ya. Tapi belakangan ini, para saintis nemu helium-3 dalam jumlah banyak di bulan kita. Rupanya, ada lebih banyak helium-3 di bulan daripada di bumi karena pengaruh angin surya. Matahari menempa bulan dengan helium-3-nya selama miliaran tahun. Jadi, unsur ini telah bertebaran di banyak titik. Meski jumlahnya nggak sebanyak di Jupiter dan Saturnus, energi yang dilepaskan helium-3 sangat besar. Kalau diestimasi, sekitar 25 ton helium-3 bisa nyuplai energi seantero Amerika Serikat sepanjang tahun. Saat ini, ada sekitar 35.000 ton helium-3 di planet kita, dan lebih dari 1 juta ton di bulan. Sumber daya sebanyak ini bisa ngasih cadangan energi Amerika Serikat selama ribuan tahun. Jadi kemungkinan helium-3 bisa dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru. Dan kualitasnya lebih bagus dari bahan bakar nuklir di semua aspek. Helium-3 nggak akan ninggalin limbah dan radiasi berbahaya. Unsur ini juga lebih kuat dan kurang berbahaya. Jadi, energi yang ramah lingkungan dan efisien ini bisa jadi revolusi penting di planet kita. Keren banget kan? Terus, tunggu apa lagi? Kita tinggal cari alat untuk mulai menggali kan? Tapi ada kendalanya. Kita nggak punya alat yang bisa sekuat dan sepanas bintang. Untuk menggunakan helium-3, kita perlu suhu super panas dan tekanan tinggi. Kita juga perlu reaktor termonuklir yang belum diketahui cara pembuatannya. Meski suhu dan tekanannya bisa sampai ke titik yang pas, kita belum tahu cara menangani helium-3 dengan benar. Jadi meskipun stoknya melimpah, kita belum bisa memanfaatkan unsur ini. Meski begitu, helium-3 emang menggiurkan. Makanya, banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mendapat sumber daya bulan ini. Setelah Chang'e 5 nemu endapan helium-3 baru di sisi terdekat bulan, kompetisinya semakin sengit. Bahkan Tiongkok mulai merencanakan misi bulan baru, Chang'e 6, pada tahun 2024. Selama misi ini, mereka mau ngambil sampel pertama dari sisi jauh bulan. Ternyata, pencarian kristal bulan ini penting banget bagi kita. Kristal ini bisa ngebantu kita nyari alternatif baru untuk menghasilkan helium-3. Dan kalau berhasil, manusia akan memasuki era baru. Tapi kita perlu mengatasi beberapa kendala dulu. Gimana cara ngangkut kristal bulan ini ke bumi? Gimana cara memproduksi energi dari unsur itu? Dan seterusnya. Semoga kelak masalah ini bisa dapat solusi yang terbaik dan kita bakal nemu cara untuk memproduksi energi yang melimpah, bersih, dan aman.